Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Liza Adiani dengan NIM C1C020090 dari Prodi Akuntansi kelas R12. Di sini saya akan menjelaskan perpajakan 1 materi 15 yang dimana dosen pengampunya yaitu Bapak Wirmi Eka Putra SEMSI. Di sini saya akan menjelaskan tentang PPN, PPNBM, PBB, BPHTB, dan Bea Materai. Terlebih dahulu, saya akan menjelaskan tentang pengertian PPN. PPN adalah pungutan yang dikenakan dalam setiap proses produksi maupun distribusi. Itulah alasannya kita sering menemukan PPN dalam transaksi sehari-hari. Sebab dalam PPN, pihak yang menanggung beban pajak adalah konsumen, akhir atau pembeli. Sebagai bukti bahwa PPN adalah kewajiban pembeli, kita bisa menemukan PPN pada lembaran struk belanja atau pembelian. Pada struk tersebut, kita dapat menemukan tulisan PPN maupun terjemahannya dalam bahasa Inggris yakni Value Added Tax atau VAT. Berikut adalah daftar barang yang tidak dikenakan PPN, yaitu barang hasil pertambangan atau hasil pengeboran yang diambil langsung dari sumbernya. Yang kedua, barang kebutuhan pokok yang sangat dibutuhkan oleh rakyat banyak. Yang ketiga, makanan dan minuman yang disajikan di hotel, restoran, rumah makan, warung, dan sejenisnya meliputi makanan dan minuman yang dikonsumsi di tempat atau tidak, termasuk makanan dan minuman yang diserahkan oleh usaha jasa boga atau catering. Yang keempat, uang, emas batangan, dan surat berharga. Selanjutnya yaitu pengertian PPNBM, di mana pengertian PPNBM adalah kepanjangan dari pajak penjual atas barang mewah. Pajak barang mewah PPNBM yakni pemungutan tambahan setelah atau di samping pajak pertambahan nilai atau PPN dan PPNBM. Itu sebabnya dalam pengertian PPNBM, pajak ini bukanlah pajak yang dapat dikreditkan sebagaimana yang berlaku pada pajak PPN. Merujuk pada pasal 8 Undang-Undang Nomor 42 Tahun 2009, tarif PPNBM yang paling rendah ditetapkan sebesar 10% dan paling tinggi 200%. Jika pajak PPN dipungut pada setiap ini, transaksi alias dikenakan pada setiap pertambahan nilai dan barang dari barang atau dagang setiap transaksi. Maka pajak PPNBM artinya pajak yang hanya dipungut sekali saja. Selanjutnya yaitu pengertian PBB, yang dimana dalam pajak PBB ini merupakan pajak bumi dan bangunan, yaitu sebuah biaya yang harus disetorkan atas keberadaan tanah dan bangunan yang memberikan keuntungan dan kedudukan sosial ekonomi bagi seseorang ataupun badan, karena pajak bumi dan bangunan bersifat kebendaan. Maka besaran tarifnya ditentukan dari keadaan objek bumi dan bangunan yang ada. Selanjutnya yaitu pengertian dari BPHTB. BPHTB adalah pungutan atas perolehan hak atas tanah dan atau bangunan. Pungutan ini ditanggung oleh pembeli dan hampir mirip dengan pajak penghasilan bagi penjual. Dengan begitu, pihak penjual dan pembeli sama-sama memiliki tanggung jawab untuk membayar pajak. Selanjutnya yaitu pengertian Bea Materai. Bea Materai adalah pajak yang dikenakan atas dokumen yang bersifat perdata dan dokumen itu digunakan di pengadilan, sedangkan mengutip dari laman DJP. Bea Materai merupakan pajak atas dokumen yang terutang sejak saat dokumen tersebut ditandatangani oleh pihak-pihak yang berkepentingan atau diserahkan kepada pihak lain jika dokumen itu hanya dibuat oleh satu pihak. Itulah tadi penjelasan dari perpajakan 1 materi 15. Saya mohon maaf jika ada salah, lebih dan kurangnya saya mohon maaf. Saya akhiri. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.